Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kalian pernah tahu nggak gimana caranya sebuah barang yang biasa dipakai buat kebutuhan sehari-hari dibuat? Masa sering pakai tapi nggak tahu asal-usulnya sih? Berikut ini ada beberapa proses menakjubkan pembuatan alat-alat rumah tangga. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Seperti yang kita tahu, tabung gas biasanya digunakan untuk menampung gas dan nggak boleh sembarangan bahan loh untuk bisa dijadiin sebagai wadah gas. Kebanyakan tabung gas yang ada di beberapa negara berbahan dasar dari lempengan besi. Dan gini nih proses pembuatannya. Awalnya lempengan besi ini dibuat pola sehingga membentuk beberapa bagian tabung gas, mulai dari bagian kepala, tabung, hingga bagian bawahnya. Semua pembuatan dibutuhkan pengerjaan dengan cara dilas agar kuat. Jika semua susunan sudah dipasang, kemudian tabung gas akan dipoles dengan cat khusus agar lebih menarik dan terlihat mulus tentunya. Masih pada mengkilap tuh tabung, belum aja kena gores. Kalian sadar nggak? Hampir seluruh perabotan masak di dapur berbahan dasar aluminium. Hal ini dikarenakan bahan aluminium dianggap sebagai pengantar panas yang baik, tidak mudah berkarat, dan juga ringan. Udah tahu alasannya kan? Yuk, sekarang kita tengok proses pembuatan panci aluminium. Awalnya nih, aluminium berbentuk lembaran yang tipis, lalu lempengan ini ditaruh pada mesin, di mana ada sebuah roda yang tugasnya menekan sehingga membentuk pola panci pada umumnya. Tinggal ditambahin lubang untuk memasang pegangannya. Surrounds light bulbs in factories, shops and stadiums. For example, creates an edge. Almost all metals can be spun. So next time your ratatouille burns. Dan tara, jadi deh yang biasa dipakai masak. Ternyata panci lokal sama luar negeri bentuknya sama ya. Pas lagi minum kopi atau teh, emang paling enak nyeruput di mug berbahan dasar keramik. Setiap hari kalian pakai untuk wadah minum, tapi kalian tahu nggak cara pembuatannya? Lihat nih. Dilihat dari namanya, mug keramik otomatis terbuat dari keramik yang bahan dasarnya dari bubuk tanah liat, yang nantinya tanah liat akan dicampur dengan air dan bahan lainnya diaduk selama 15 jam. Jika sudah, nantinya tanah liat yang kecampur ini akan dipotong menjadi bagian kecil, lalu dimasukkan ke dalam wadah cetakan, tinggal tunggu kering, lalu pasang bagian pegangannya. Next step. It's time for a technician carefully removes any excess clay or rough edges dust debris and gives the mug the perfect smooth finish. Other mugs require a bit more flair. Mug keramik harus dipastikan halus dan kemudian diberi pewarna agar lebih cantik. Dan jadi deh mug keramik yang keren ini. Mimin yakin pasti kalau kalian lagi makan selalu pakai piring sebagai wadah makanan ya. Entah itu di rumah atau di restoran. Dan rata-rata hampir semua piring berbahan dasar keramik. Pemilihan keramik sebagai wadah makanan bukan tanpa sebab. Karena piring makan dari keramik diklaim aman untuk kesehatan. Sekarang kita lihat nih proses pembuatannya. Is an intensive process, one that starts with the master die made of. This worker then makes a production version of the master. To do this, he pours gypsum into a wire mesh frame into a mirror image of the master. In this case, a platter shape. The tubing inside this production die will be used again later. Karena dari keramik, tentunya harus mencampurkan beberapa bahan dan yang paling utama tanah liat. Jika campurannya udah pas, tanah liat akan lebih padat lalu dipotong sesuai kebutuhan. Setelah itu tanah liat yang dipotong ditaruh di mesin platform putar, sehingga otomatis bisa membentuk piring yang sempurna. Unlike the platter die, these molds don't have tubing that separates them from the molds. Decals to some dinnerware. This artwork has been produced using the same hard-wearing ceramic stain. Kalau udah gini, tinggal tunggu kering, dipoles lagi agar lebih halus, dan yang terakhir tahap finishing, di mana piring diberi warna atau motif lainnya agar lebih cantik.
Kalau lagi 17-an biasanya ada lomba tarik tambang ya. Sering maininnya, tapi pasti di antara kalian belum ada yang tahu gimana caranya tali tambang itu dibikin. Tambang sendiri terbuat dari benang serat alami. Uniknya proses pembuatannya masih terbilang tradisional, di mana tali dipintal secara merata, lalu ditarik oleh sebuah mesin yang terlihat seperti delman ini. Lalu nantinya mesin kuno ini akan memutar tali sehingga membentuk bundelan. This long indoor space is called a rope walk. There aren't many of them. They tie them to posts to maintain tension. A worker ties rope around this holds them in place. Dan di tahap terakhir, tambang akan dipasang ke mesin lainnya agar membentuk tali tambang yang sempurna dan kuat. Kayaknya asik deh kerja di sini. Emang sih ada orang yang hobinya makan pakai tangan, tapi nggak bisa dipungkiri kalau sendok juga salah satu alat rumah tangga yang penting, apalagi kalau makan yang berkuah. Sendok sendiri rata-rata berbahan dasar aluminium. Awalnya lembaran aluminium dicetak membentuk pola dengan mesin. Agak aneh sih, kok ini sendok permukaannya rata? Belum selesai guys. Sendok ini pun satu persatu akan dipres dengan mesin khusus sehingga bagian atasnya menjadi berbentuk cekung. Kalau bentuknya udah gini kan jadi gampang mengambil makanan, ya nggak? Pisau dapur emang jadi senjata utama perempuan kalau lagi masak karena bisa dengan mudah memotong sejumlah bahan makanan dengan mudah. Pisau terbuat dari lempengan baja yang panjang lalu dipotong dengan mesin khusus sehingga membentuk pola mata sekaligus gagang pisau. Kelihatannya emang udah sempurna, tapi pisau harus ngelewatin beberapa proses lainnya, yakni dipanaskan dengan suhu tertentu dan dibersihkan. Setelah itu ditambahkan bahan pegangan air yang aman. Dan agar tajam, pisau akan diasah sedemikian rupa hingga akhirnya layak dijual di pasaran. Mimin mau nanya nih, ada yang tahu gimana caranya oven gas dibuat? Oleh sejumlah orang, oven gas sendiri dibutuhkan untuk memasak sejumlah hidangan. Nah, kebanyakan oven gas itu sendiri terbuat dari stainless yang dianggap cocok untuk digunakan memasak karena tidak mudah berkarat dan bisa bertahan lama. Lempengan stainless sendiri dipotong dan dipres menjadi beberapa bagian sesuai pola. Dan beberapa bagian itu disusun menjadi bentuk yang sempurna. Jadi nih, oven gas ini nggak cuma bisa jadi kompor, karena di bagian bawahnya juga bisa digunakan untuk memanggang makanan. Mungkin hampir di setiap rumah ada yang namanya kipas angin ya. Alat elektronik satu ini dianggap solusi tepat untuk mengusir rasa panas. Kipas angin sendiri terbuat dari beberapa bahan, di mana pada tiangnya biasanya menggunakan aluminium, sedangkan kincir terbuat dari plastik, dan untuk kabelnya terbuat dari tembaga lah. Setiap pembuatan kipas angin menggunakan kekuatan mesin, tapi untuk urusan bagian kabel kebanyakan masih menerapkan cara manual dengan memanfaatkan tenaga manusia. Kalau mesin dan beberapa bagian kipas angin sudah jadi, lalu disusun menjadi satu dan dilakukan percobaan. Kalau kekuatan kincir kipasnya sesuai dengan standar, baru deh bisa dilepas ke pasaran. Untuk kepentingan dagang, ada sejumlah penjual yang memanfaatkan mesin pembuat es, mulai dari es batu sampai es krim, agar suhunya tetap selalu dingin. Penggunaan material mesin ini nggak boleh sembarangan, yang pasti harus bisa menjaga suhu dingin, di mana bahan stainless dianggap cocok. Lempengan ini akan dipotong lalu dibubuhi sesuai kebutuhan. Ada juga bahan tembaga yang dibentuk sedemikian rupa sebagai kompresor dalam mesin es. Setelah semua bagian sudah selesai dibuat, barulah komponen ini disusun sedemikian rupa, sehingga membentuk mesin es yang bisa membuat dan juga menjaga suhu dingin es agar tidak mudah mencair.